Bayangkan, seorang pejuang yang tak terkalahkan, seorang pendekar yang bahkan ditakuti musuh-musuhnya. Tapi di satu hari yang tragis, ia jatuh, gugur di medan perang, bukan oleh satria, tapi oleh seorang budak yang dikendalikan oleh dendam. Siapa yang benar-benar menginginkan kematian Hamzah bin Abdul Muthalib? Dan apakah ada konspirasi di balik kematiannya? Mari kita ungkap kisah dan misterinya. Selamat datang di Hanya Hiburan, tempat di mana kita mengupas fakta unik, misteri tersembunyi, dan teori konspirasi. Kali ini, kita akan membahas kisah epik sekaligus tragis. Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Apakah benar dia hanya terbunuh di medan perang, atau ada rencana besar di balik kematiannya? Hamzah bin Abdul Muthalib bukan hanya paman Nabi Muhammad, tetapi juga sahabat dan pelindungnya. Sejak muda, Hamzah dikenal sebagai pendekar yang gagah berani. Ia masuk Islam setelah membela Nabi yang dihina oleh Abu Jahal. Keislamannya menjadi pukulan telak bagi Quraisy karena kini Islam memiliki satria yang tak terkalahkan. Saat perang Uhud, Hamzah bertarung layaknya singa. Ia menebas musuh-musuh Quraisy tanpa rasa takut. Namun, di kejauhan, seorang pria mengincarnya, Wahsy bin Harb, seorang budak dari Habasyah. Dengan perintah dari Hindun binti Utbah, ia diam-diam mengintai Hamzah, lalu melemparkan tombak yang menembus perutnya. Hamzah gugur di medan perang. Tapi penderitaannya belum selesai, Hindun datang ke jasadnya, lalu membelah dadanya dan menggigit hatinya. Mengapa ia melakukan hal sekejam itu? Apakah hanya balas dendam, atau ada sesuatu yang lebih besar? Tunggu dulu, apakah ini hanya kebetulan, atau ada konspirasi besar di baliknya? Beberapa sejarawan percaya bahwa pembunuhan Hamzah adalah strategi politik. Quraisy tahu bahwa selama Hamzah hidup, mereka tak akan bisa mengalahkan Islam. Ada spekulasi bahwa pembunuhan ini bukan hanya balas dendam pribadi Hindun, tapi bagian dari rencana besar untuk melemahkan pasukan Muslim. Beberapa teori muncul. Apakah Wahsy hanya pion? Beberapa catatan menyebutkan bahwa setelah Islam menang, Wahsy justru dibebaskan dan dimaafkan. Apakah ini karena dia hanyalah alat dalam rencana yang lebih besar? Teori lain menyebutkan bahwa beberapa pemimpin Quraisy mungkin menggunakan Hindun sebagai alat untuk menyelesaikan agenda mereka. Apa benar ini hanya urusan pribadi, atau ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya? Yang pasti, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad sangat berduka atas kematian Hamzah. Ia bahkan ingin mengutuk Wahsy, tetapi akhirnya memaafkannya. Jasad Hamzah tetap menjadi simbol pengorbanan terbesar dalam Islam. Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib bukan hanya cerita kepahlawanan, tapi juga tragedi yang penuh misteri. Apakah ini sekadar pembunuhan di medan perang? Atau bagian dari konspirasi besar? Yang jelas, keberaniannya tetap dikenang hingga kini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kematian Hamzah hanya kebetulan atau ada konspirasi di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.